Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai organisasi dan fungsi manajemen risiko. Jadi dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif di dalam dunia usaha, itu dibutuhkan organisasi dan fungsi yang jelas. Misalnya kejelasan pengaturan struktur organisasi, kemudian kejelasan mengenai manajemen risiko yang akan dikelola, belajar dari sektor perbankan dan lembaga jasa keuangan non-bank. Saat ini lembaga tersebut telah diwajibkan untuk membentuk Komite Manajemen Risiko atau KMR dan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau SKMR untuk mengelola risikonya secara lebih hati-hati. Nah, sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan, Komite Manajemen Risiko atau KMR ini harus bersifat non-struktural. Komite Manajemen Risiko setidaknya terdiri atas mayoritas anggota direksi dan pejabat eksekutif yang terkait. Nanti kita lihat ya seperti apa struktur organisasinya. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko ini dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan pada perusahaan tersebut. Anggota tetap itu seperti apa? Nah, anggota tetap itu direksi dan pejabat eksekutif yang ditunjuk direktur utama untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab secara permanen untuk jangka waktu tertentu. Contohnya, direktur kepatuhan itu akan membawakan fungsi kepatuhan. Nah, kalau anggota tidak tetap itu merupakan direksi dan pejabat eksekutif yang terkait dengan topik yang dibahas dan direkomendasikan dalam Komite Manajemen Risiko. Contohnya, Kepala Divisi Treasury untuk topik pengolahan eksposur suku bunga dan nilai tukar. Itu contohnya. Jadi, pejabat eksekutif juga di sini ada, yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan atau operasional perusahaan. Komite Manajemen Risiko paling sedikit itu terdiri atas mayoritas direksi ya dan pejabat eksekutif yang terkait. Gitu. Jadi lebih dari 50% itu merupakan anggota direksi. Ya, contohnya jika jumlah direksi itu 4 orang, maka mayoritas direksinya itu adalah 3 orang. Tuh, ya. Nah ini Komite Manajemen Risiko juga mempunyai wewenang dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada direktur utama yang mencakup apa saja. Pertama, penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko. Yang kedua, perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko. Ketiga, itu penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal. Jadi adanya keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal itu seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan gitu kan dibandingkan dengan rencana bisnis misalnya suatu perusahaan gitu ya. Oke, kita langsung lihat saja mengenai format struktur organisasinya ya. Kita juga harus mengetahui bahwa di dalam manajemen atau struktur organisasi manajemen ada yang namanya top manager, kemudian middle manager sampai lower manager atau manajemen ya. Kita tahu bahwa di sini kalau lihat strukturnya dewan komisaris itu sebagai top manager gitu ya. Kemudian dari satuan kerja operasional atau dari direktur sampai ke satuan kerja operasional itu bisa disebut middle manager ya sampai lower manager atau lower management gitu. Nah, di sini juga terdapat garis ya, ada garis manajerial. Kalau garis manajerial berarti itu tandanya bertanggung jawab ke atas, kepimpinan ya.
Satuan kerja operasional contohnya ini bertanggung jawab kepada direktur, direktur bertanggung jawab kepada direktur utama, kemudian direktur utama bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Kemudian ada garis pelaporan. Garis pelaporan ya dari satuan kerja operasional contohnya ke satuan kerja manajemen risiko gitu ya. Ada pelaporan gitu. Kemudian ada garis keanggotaan. Nah, inilah garis keanggotaan yang pada komite tersebut ya merupakan anggota dari komite manajemen risiko. Kita lihat nih di direktur 2, ini kan ada 4 direktur ya. Berarti 3 direktur atau 3 diantaranya merupakan anggota dari komite manajemen risiko atau KMR. Ya kan ya. Ini direktur 2, direktur manajemen risiko, direktur kepatuhan. Nah, itu merupakan bagian atau anggota dari KMR. Nah, kemudian pada direktur manajemen risiko juga terdapat satuan kerja manajemen risiko. Gitu. Jadi satuan kerja manajemen risiko ini menghandle ya atau mengumpulkan, mengintegrasikan ya beberapa eksposur yang terdiri dari atau yang berada pada satuan kerja operasional. Gitu. Jadi melaporkan exposure risiko kepada satuan kerja manajemen risiko atau SKMR. Kemudian di sini ada satuan kerja manajemen risiko itu ya bersifat struktural juga ya. Bersifat struktural tapi kalau KMR non struktural. Ini disesuaikan dengan ukuran kompleksitas usaha serta risiko pada setiap perusahaan. Kemudian menyesuaikan kondisi serta kemampuan keuangan dan sumber daya manusia perusahaan. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang tidak memakai KMR atau SKMR, itu tergantung pada kebutuhan dan tergantung pada sumber daya keuangan, sumber daya manusianya. Satuan kerja manajemen risiko juga harus bersifat independen ya, terhadap satuan kerja operasional gitu. Kemudian melaksanakan fungsi pengendalian yang intern juga. Nah, sekarang kenapa sih SKMR ini dikatakan independen? Ya, pertama, pemisahan fungsi atau tugas antara satuan kerja manajemen risiko, satuan kerja operasional, dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern. Yang kedua, proses pengambilan keputusan yang tidak memihak atau menguntungkan satuan kerja operasional tertentu atau mengabaikan satuan kerja operasional lainnya. Itulah dikatakan SKMR independen, yang independen sifatnya. Jadi, satuan kerja manajemen risiko itu bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau kepada direktur yang ditugaskan secara khusus. Direktur yang ditugaskan secara khusus itu adalah direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan atau direktur manajemen risiko. Jadi khusus ya untuk mengelola risiko. Nah, adapun wewenang dan tanggung jawab satuan kerja manajemen risiko, pertama, pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh direksi, kemudian pemantauan posisi risiko secara keseluruhan per jenis resikonya atau per jenis aktivitas fungsionalnya, serta melakukan stress testing. Ya, stress testing itu dilakukan guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap kinerja dan pendapatan masing-masing satuan kerja operasional atau aktivitas fungsional perusahaan. Nomor 3, mengkaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko. Jadi kaji ulang itu antara lain berdasarkan temuan audit internal dan atau perkembangan praktek-praktek manajemen risiko yang berlaku secara internasional, dikaji ulang kembali. Nomor 4, pengkajian usulan aktivitas dan atau produk baru ya. Nah,
Beberapa yang termasuk dalam pengkajian itu adalah penilaian kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas atau terhadap produk baru, atau kajian usulan mengenai perubahan sistem dan prosedur. Nomor 5-nya ada evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko bagi perusahaan yang menggunakan model untuk keperluan intern. Nomor 6-nya ada memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional ya, atau kepada KMR ya, sesuai kewenangan yang dimilikinya. Nah, rekomendasi ini memuat hal-hal yang terkait dengan misalnya besaran atau maksimum exposure risiko yang wajib dipelihara atau dikelola oleh perusahaan. Nomor 7-nya ada menyusun dan menyampaikan laporan atau komposisi risiko secara berkala kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan khusus ya, secara berkala juga gitu. Jadi komposisi risiko atau profil risiko itu merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi risiko yang melekat pada suatu portofolio atau exposure bank. Nah, itu merupakan wewenang dan tanggung jawab SKMR. Oke, hubungan satuan kerja operasional dan SKMR ya, itu seperti apa? Jadi, satuan kerja operasional itu wajib menginformasikan exposure risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan itu kepada SKMR secara berkala. Contohnya ya, divisi keuangan ya, menyampaikan jenis-jenis risikonya kepada SKMR. Contoh risikonya misalnya akan kekurangan modal gitu kan ya, kekurangan dana, disampaikan kepada SKMR. Nanti SKMR akan mengatur strateginya ya. Jadi frekuensi penyampaian informasi exposure risiko tersebut itu harus disesuaikan dengan karakteristik jenis risiko. Ada jenis risiko yang ringan, yang sedang, ataupun yang besar, tinggi gitu ya. Nah, biasanya secara berkalanya berapa kali gitu kan, biasanya bulanan atau triwulan ya, disesuaikan dengan korporasi. Nah, ini ya yang termasuk dalam satuan kerja operasional, contohnya mengenai pendanaan gitu ya, mengenai satuan kerja pengkreditan ataupun yang lainnya. Berikut ada contoh kasus manajemen risiko ya, bisa kita analisis bersama. Misalnya ada analisis manajemen risiko pada koperasi kredit ya. Koperasi senantiasa terganjal oleh sejumlah masalah. Contohnya masalah apa? Lemahnya partisipasi anggota, kemudian kurangnya permodalan, pemanfaatan pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita lakukan adalah menganalisis apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masalah tersebut. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.